Baik, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS aljabar kami tentang plagiarisme. Oke, langsung saja yang pertama. Pertama, latar belakang. Dalam karya atau publikasi ilmiah, plagiarisme bukan hanya berbentuk kesamaan kata atau kalimat, tetapi mewujud dalam beragam situasi. Artikel ini mengemukakan langkah strategis yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan plagiarisme. Konsep ini dari aljabar linear bisa terpakai pada kehidupan sehari-hari. Salah satu pengembangannya yaitu model ruang vektor. Dengan mempelajari tentang plagiarisme, kita dapat melihat hal-hal yang dilakukan seseorang dalam bekerja maupun menciptakan sesuatu tanpa mengambil hasil karya dari orang lain. Orang-orang dapat memperoleh informasi dan setelah itu melakukan plagiarisme pada mesin pencarian atau search engine. Contohnya Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Plagiarisme merupakan suatu karya yang diambil dari hasil kerja seseorang secara mentah-mentah dan mengaku bahwa itu merupakan hasil kerja sendiri. Plagiarisme termasuk tindakan kriminal meniru hak cipta orang lain. Dampak melakukan plagiarisme adalah seseorang menjadi malas. Dan yang kedua adalah teori. Vektor merupakan kajian aljabar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan fisika seperti gerak, gaya, dan sebagainya. Vektor bisa mendefinisikan perpindahan dari titik A ke B. Vektor dinilai sebagai AB dan ini adalah rumusnya. Yang kedua, operasi vektor. Vektor dapat dikenakan operasi aljabar sebagai penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Dan yang ketiga adalah ruang vektor, merupakan struktur di matematika yang dibentuk dengan sekumpulan vektor, yaitu objek yang bisa dijumlahkan dan juga dikalikan oleh suatu bilangan yang diberi nama skalar. Contoh ruang vektor ialah vektor Euclides. Dan yang keempat adalah subruang vektor. Jika V adalah ruang vektor atas lapangan K dan jika W adalah subhimpunan dari V, maka W adalah subruang dari V jika di bawah operasi V. W merupakan ruang vektor atas K. Akibatnya, semua ruang vektor memiliki paling tidak dua subruang, himpunan satu anggota beranggota vektor 0 dan ruang vektor itu sendiri. Oke. Dan yang ketiga adalah istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri atau gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Baik, kita masuk ke dalam contoh tindakan-tindakan plagiarisme. Yang pertama, copy paste artikel orang lain tanpa menaruh referensinya. Yang kedua, mengganti nama pemilik karya tulis menjadi nama sendiri. Yang ketiga, mengambil ide orang lain tanpa meletakkan sumbernya. Dan yang keempat, mengubah karya orang lain tanpa adanya izin pemilik. Cosin similarity. Kesamaan kosinus adalah ukuran kesamaan antara dua urutan angka untuk mendefinisikannya. Barisan dipandang dengan vektor dalam ruang hasil kali dalam dan kesamaan kosinus didefinisikan menjadi kosinus sudut di antara itu, yaitu perkalian titik vektor dibagi dengan perkalian panjangnya. Contoh rumusnya yaitu desain program. Yang pertama, import library div untuk digunakan untuk mengecek kemiripan antara dua teks. Yang kedua, definisikan sebuah fungsi bernama check plagiarism yang menerima input dua buah teks. Fungsi ini akan mengecek tingkat kemiripan antara kedua teks tersebut. Yang ketiga, pisahkan masing-masing teks menjadi leads dari kata-kata dan menggunakan fungsi split. Fungsi ini akan memisahkan teks menjadi kata-kata individual. Yang keempat, inisialisasikan variabel same words dengan nilai 0. Yang kelima, lakukan perulangan sebanyak jumlah kata pada teks pertama. Yang keenam, jika kata tersebut terdapat juga pada teks kedua, tambahkan satu ke variabel same words. Yang ketujuh, setelah perulangan selesai, hitung tingkat kemiripan antara kedua teks dengan menggunakan rumus similarity sama dengan same words atau len words 1. Jika tingkat kemiripan lebih dari 80%, tampilkan pesan teks tersebut terindikasi plagiat dengan tingkat kemiripan per kata sebesar X%. Jika tidak, tampilkan pesan teks tersebut tidak terindikasi plagiat dengan tingkat kemiripan per kata sebesar X%.
minta input teks pertama dari pengguna, minta input teks kedua dari pengguna. Yang ke-11, jalankan fungsi cek plagiarisme dengan input teks pertama dan teks kedua. Baik, hasil program yang telah kami buat seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisis. Yang pertama, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan dan berorientasi objek secara semantik dinamis yang dapat digunakan pada platform. Yang kedua, Librar dibuat untuk mempermudah dalam mendeskripsikan atau menghitung tingkat pada plagiarisme. Yang ketiga, kita juga dapat menggunakan metode Gaussian similarity di dalam menghitung kesamaan antara dua objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor. Yang keempat, program plagiarisme pada Python yang dibuat ini sangatlah simpel karena mempunyai sinteks, karena itu dia tak serumit program-program yang lainnya. Kesimpulan presentasi kami pada hari ini, konsep aljabar linear bisa dibuat menjadi dasar dalam pencocokan dua buah dokumen. Pencocokan dapat diaplikasikan dalam sistem temu balik informasi atau information retrieval system, serta bisa digunakan untuk membuat pengecekan awal untuk plagiarisme. Pengecekan bisa menggunakan skalar vektor, dua skalar, dan juga metode Gaussian similarity. Vektor akan diukur sudutnya menggunakan dokumen uji. Pasangan dokumen ketika sudutnya kurang di sudut batasnya akan digunakan bahwa cenderung terjadinya plagiarisme. Jika theta yang dibentuk sama dengan 0, maka kedua dokumen akan disebut sama atau identik. Jika theta sama dengan V/2, maka dua dokumen dikatakan berbeda. Baik, sekian hasil presentasi tugas plagiarisme kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucap. Kami ucapkan terima kasih.